Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Yang berkata bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku adalah A. Naomi, B. Rahab, C. Orpa, D. Rut. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Rut. Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. 2. Apa yang dibawa burung merpati kepada Nuh ketika ia kembali ke bahtera? A. Daun zaitun, B. Daun apel, C. Daun ara, D. Daun jeruk. Siapkan jawabannya. Jawabannya A. Daun zaitun. Kejadian 8 ayat 11. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada parutnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. 3. Ada seekor binatang yang berbicara bahasa manusia kepada Bileam. Apa nama binatang tersebut? A. Beruang, B. Singa, C. Keledai, D. Unta. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Keledai. Bilangan 22 ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? 4. Raja Daud bersinah dengan A. Delilah, B. Batsheba, C. Hana, D. Rebeka. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Batsheba. 2 Samuel 11 ayat 3-4a. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. 5. Di padang gurun, apa yang iblis minta kepada Yesus untuk mengubahnya menjadi roti? A. Kura-kura, B. Pohon, C. Batu, D. Pasir. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Batu. Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. 6. Di bawah ini kitab yang termasuk dalam Pentateuk adalah kecuali A. Ulangan, B. Kejadian, C. Bilangan, D. Hakim-hakim. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Hakim-hakim. Pentateuk adalah nama untuk 5 kitab pertama dalam Alkitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kesaksian Yesus menyebutkan bagian dari perjanjian lama ini sebagai kitab Taurat Musa. Lukas 24 ayat 44. 7. Gunung yang dikutuk oleh Daud karena kematian Saul adalah A. Gunung-gunung di Moria, B. Gunung-gunung di Gilboa, C. Gunung Nebo, D. Gunung Ararat. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Gunung-gunung di Gilboa. 2 Samuel 1 ayat 21. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak.
8. Yang bukan merupakan kakak dari Daud adalah A. Abinadab, B. Eliab, C. Syama, D. Asael. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Asael. 1 Samuel 16 ayat 6-9. Dari bagian kitab ini kita mengetahui bahwa Asael bukanlah kakak Daud. Asael adalah anak dari Seruya. 2 Samuel 2 ayat 18. Ketiga anak laki-laki Seruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. 9. Apa nama kitab ke-24 di Perjanjian Baru? A. Yudas, B. 1 Yohanes, C. 2 Yohanes, D. 3 Yohanes. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. 2 Yohanes. 2 Yohanes adalah kitab ke-24 di dalam Perjanjian Baru. 10. Siapa ibu seorang raja yang membinasakan semua keturunan anaknya, kecuali satu orang yang lolos untuk kemudian mengambil kedudukan sebagai ratu? A. Yosabat, B. Maaka, C. Atalia, D. Yoadan. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Atalia. 2 Raja-Raja 11 ayat 1. Ketika Atalia, ibu Ahasia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. 11. Apa nama kitab yang mengandung pasal terpanjang di dalam Alkitab? A. Wahyu, B. Kejadian, C. Mazmur, D. Yesaya. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Mazmur. Kitab Mazmur dalam pasalnya yang ke-119 memiliki 176 ayat sehingga merupakan pasal yang terpanjang di dalam Alkitab. 12. Kesamaan antara Yesus dan Musa di bawah ini adalah kecuali A. Keduanya menghadapi ancaman pemusnahan bayi-bayi, B. Keduanya membawa berita penebusan, C. Keduanya berasal dari suku Yehuda, D. Keduanya adalah perantara. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Keduanya berasal dari suku Yehuda. Yesus berasal dari suku Yehuda, sedangkan Musa berasal dari suku Lewi. 13. Siapakah imam besar pertama bangsa Israel yang ditahbiskan secara resmi? A. Musa, B. Elia, C. Harun, D. Sadok. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Harun. Keluaran 28 ayat 1, Kejadian 29 ayat 4-7. Dari ayat-ayat tersebut di atas, kita bisa mengetahui bahwa Harun adalah imam besar pertama bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan dan ditahbiskan secara resmi dengan melakukan upacara pengangkatan secara khusus. 14. Dalam Markus 15 ayat 1, pagi-pagi benar para imam-imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat bersepakat untuk membelenggu Yesus dan membawanya kepada seorang pemimpin. Siapakah dia? A. Felix, B. Festus, C. Kaisar, D. Pilatus. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Pilatus. Markus 15 ayat 1. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. 15. Nabi manakah yang melihat penglihatan tentang sebuah lembah yang penuh dengan tulang belulang kering dan menjadi hidup? A. Yesaya, B. Yeremia, C. Yehezkiel, D. Amos. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Yehezkiel. Yehezkiel 37 ayat 1-14.
Dari bagian firman Tuhan ini, kita bisa mengetahui bagaimana Tuhan beracara di depan Yehezkiel ketika ia melakukan mujizatnya terhadap tulang belulang yang kering dan tulang-tulang itu menjadi hidup kembali. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.